Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. Dan pemirsa, informasi pertama malam hari ini, ada informasi terkait seorang polisi yang ditangkap warga karena dikira maling saat mendatangi rumah kos di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anggota polisi tersebut ditangkap setelah menodongkan senjata kepada warga. Seorang polisi berinisial PN ditangkap setelah menakut-nakuti warga dengan senjata api. Setelah diselidiki, ternyata kedatangan PN ingin menemui seorang wanita berinisial F di sebuah kosan di kawasan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Orang tua F tidak setuju hubungan anaknya dengan PN yang kemudian mengumpulkan pemuda setempat menangkap PN. Tapi kemudian dilepaskan karena tidak terbukti mencuri. Saya Erik sini sama bapaknya, si bapaknya kok sepi, ada orang, sekali gitu. Ada orang. Berarti dia udah tahu rumah inilah ya, udah tahu tempat inilah ya sebelumnya. Udah tahu Pak, karena dia udah sering kesini. Masuknya lewat mana, Bu? Nah, justru itu masuk itu saya nggak tahu kan, mungkin kalau saya taksi sih dia pasti naik pagar. Naik ke atas. Di atas. Warga mengira PN adalah maling yang menyantroni rumah warga. PN diduga datang memanjat pagar dan menyelinap lewat atap hingga mencongkel pintu kamar kos. PN juga sempat berteriak menyebut nama penghuni kos yang dia cari. Sementara itu, tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah anggota TNI yang jadi korban tewas penembakan di Kafe Cengkareng, Jakarta Barat. Jenazah Pratu Martinus Kardoriski Sinurat disemayamkan di rumah duka di Tangerang, Banten sebelum dibawa ke kampungnya di Medan. Tangisan keluarga tak terbendung saat jenazah Pratu Martinus Kardoriski Sinurat tiba di rumah duka di Perum Taman Cisoka, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Istri korban, Lesi Hartisi Mamora, tidak henti menangis meratapi jenazah suaminya yang terbujur di dalam peti. Pratu Martinus menjadi salah satu dari 3 korban tewas pada peristiwa penembakan di kafe di kawasan Cengkareng. Korban meninggalkan 3 orang anak, 1 diantaranya masih duduk di bangku sekolah dasar. Pastilah kehilangan Pak, namanya orangnya baik, terusan ramah, terus sosialisasi, ya kalau ada apa-apa maka RT gitu. Pelaku penembakan di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat yaitu Bribka CS yang mengamuk dan melepaskan tembakan karena dalam pengaruh minuman keras. Sementara itu, Satpol PP Jakarta Barat menyegel permanen Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat, lokasi penembakan oleh oknum anggota polisi yang menewaskan 3 orang. Setelah diusut, kafe telah 3 kali melanggar jam operasional selama pemberlakuan PSBB di Jakarta. Yang pertama pada Oktober 2020, Kafe RM Cengkareng sempat didenda 50 juta rupiah dan ditutup 2 kali 24 jam. Meski demikian, kafe tetap menerima pengunjung diam-diam hingga larut malam. Banyak warga sekitar tidak setuju dengan keberadaan Kafe RM. Peristiwa penembakan polisi ke-3 orang, 1 diantaranya anggota TNI, membuat kafe terpaksa ditutup selamanya. Dan pemirsa, bagaimana suasana terkini di kafe tempat lokasi penembakan? Sudah ada rekan kami, reporter Nadia Raisa di sana. Nadia, sejauh ini setelah penyegelan secara permanen oleh Satpol PP, seperti apa suasana di sana? Saat ini di tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu tepatnya di RM Cafe yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk saat ini tempat ini sudah ditutup sejak Kamis pagi, itu sudah diberi garis polisi dan juga sudah dilakukan penyegelan pada Jumat pagi tadi oleh Satpol PP Jakarta Barat. Dan untuk aktivitas di sekitar sini masih berlangsung normal. Di sini ada tempat-tempat usaha, baik itu toko furniture dan juga orang-orang yang berdagang, berjualan makanan maupun minuman masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan untuk penyegelan ini bukan hanya dikarenakan adanya insiden penembakan, tetapi juga dikarenakan tempat ini sudah melanggar aturan PSBB, yaitu
buka lebih dari jam operasional yang diperbolehkan selama PSBB di tengah pandemi COVID-19. Yaitu pertama sudah diberi teguran untuk tutup sementara 1 kali 24 jam, lalu yang kedua kalinya harus membayar denda sebesar 5 juta rupiah pada 12 Oktober 2020 lalu. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga kalinya pada saat terjadinya insiden penembakan yang terjadi pada Kamis dini hari, yang berarti melanggar jam operasional yang diperbolehkan, lalu akhirnya tempat ini pun ditutup secara permanen. Ya, Anissa. Baik, Nadia Raisa, kabarnya warga di sekitar ini terganggu dengan keberadaan Cafe RM ini. Mungkin Anda sudah mewawancarai atau berbincang dengan beberapa warga, sebenarnya tanggapan mereka seperti apa terkait keberadaan kafe ini? Ya, betul Anissa. Tadi saya sempat mewawancari beberapa warga yang memang tinggal di sekitar dari tempat ini. Mereka mengaku resah akan keberadaan tempat ini sejak awal, yaitu RM Cafe ini sudah buka sejak tahun 2013 karena mereka resah akibat tempat ini dianggap syarat akan kemaksiatan. Selain itu juga mereka mengaku cukup terganggu dengan aktivitas yang ada di dalam karena kerap kali menimbulkan kebisingan dan juga sering menimbulkan keonaran pada saat orang-orang yang keluar dari tempat ini dalam keadaan mabuk. Ya, Anissa. Baik, Nadia, ini adalah ketiga kalinya Cafe RM kedapatan melanggar batas operasional di masa PSBB dan akhirnya terpaksa ditutup atau disegel permanen. Seperti apa kamuflase yang dilakukan oleh kafe ini hingga akhirnya bisa mengelabui petugas? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, memang pemilik kafe terus berulang kali melakukan pelanggaran, tapi ia kerap kali meminta izin, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan, RW setempat pun tidak mengizinkan untuk kafe ini kembali beroperasi, apalagi memang melanggar aturan PSBB, yaitu buka lebih dari jam operasional yang diperbolehkan. Ya, Anissa. Nadia Raisa melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, polisi menemukan fakta baru terkait jasad remaja putri yang terbungkus plastik di Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi juga sudah menyisir 3 lokasi untuk memburu terduga pelaku. Misteri di balik temuan mayat remaja putri terbungkus plastik di Jalan Raya Cilebut, Jembatan 2 Tanah Seral, Kota Bogor akhirnya sedikit terkuak. Dari hasil otopsi atas jenazah korban yang dilakukan tim forensik RSUD Ciawi, terdapat luka bekas jeratan benda tumpul di seputar leher korban. Tim penyidik Polresta Bogor Kota telah memeriksa sedikitnya 4 orang saksi, terdiri dari teman dekat korban juga keluarga. Polisi juga telah menyisir 3 lokasi berbeda di dalam dan luar Kota Bogor guna memburu terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Minta keterangan ada 7 orang, salah satunya dari pihak keluarga, kemudian dari pihak teman-teman korban, itu yang sampai dengan saat ini kita laksanakan. Pemirsa, keluarga meminta pelaku dihukum maksimal. Untuk membahasnya saat ini sudah bersama kita kuasa hukum keluarga korban, Bang Gua Tambunan. Selamat sore, Pak Tambunan. Baik, Pak, sejauh ini sebenarnya dari pihak keluarga sendiri apa tuntutan secara khusus terhadap pelaku? Yang pertama, keluarga sangat shock ya. Sangat shock hari ini banyak beberapa pelayan yang pada intinya keluarga merasa bahwa anak yang bersangkutan tidak memiliki musuh dan memang anak yang cukup baik. Agak terheran memang ya pada intinya keluarga. Baik. Pak Tambunan, sejauh ini apa penyebab pelaku membunuh korban? Apakah sudah diketahui oleh keluarga? Keluarga sudah memberikan informasi seluas-luasnya pada pihak ini, akan tetapi tidak bisa katakan bahwa siapa penyebabnya, yang jelas kami akan ada penyidik dan percaya pada penyebab.
Baik, jadi belum diketahui apa sebenarnya motif pembunuhan ini? Latar belakangnya mungkin keluarga hanya bukan menebak-nebak, tetapi kami tidak juga bisa menentukan hari ini. Yang jelas kami sudah berkomunikasi dengan penyidik dan Baik. penyidik komit. Baik, korban ini sebenarnya pamit untuk belajar bersama dengan teman-temannya. Sebenarnya yang dilakukan korban hingga akhirnya ditemukan, mohon maaf, telah meninggal dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini pamit pada keluarga yang tadi ingin ke warnet belajar kelompok dengan rekan-rekannya, tetapi sampai jam 1 sudah tidak ada kontak, bahkan keluarga sampai sore menelpon dan mau tidak ada respon. Dan di situ memang sepertinya setelah jam 1 itu sudah selesai, tidak ada lagi komunikasi dengan keluarga. Baik, terima kasih Pak Banggua Tambunan, kuasa hukum dari korban telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, buntut isu kudeta Partai Demokrat, 7 kader partai dipecat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.